Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Saya Tarik dari SMK Negeri 2 Maros. Saya Nur Amina dari SMP 16 Mandai. Saya Rusmiati dari SDN 103 Impres Hasanuddin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tarik? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Serta bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon. Ingat juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coaching merasa didengarkan dan terbantu. Itu langkah yang tepat sekali Pak. Kira-kira indikator apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, saya juga ingin coaching merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Sangat baik itu Pak. Itu penting untuk membangun kepercayaan diri dan coaching. Apakah ada tantangan khusus yang Bapak khawatirkan saat coaching nanti? Ya, saya khawatir coaching tidak mau terbuka, Bu, dan berbagi permasalahannya. Tapi saya akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar coaching merasa aman untuk berbicara. Itu strategi yang bagus sekali Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Saya akan mengamati dan memberikan umpan balik setelah sesi selesai. Sebelum kita memulai, apakah Bapak sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada coach Bapak? Sudah Bu, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan coaching. Bagus sekali Pak. Bapak harus ingat, tujuan kita adalah membantu coaching untuk menemukan solusi sendiri. Apakah ada metode tertentu yang akan Bapak gunakan dalam proses coaching kali ini? Saya berencana untuk menggunakan teknik bertanya terbuka agar coaching bisa lebih eksploratif dan dalam menjawab. Itu sangat efektif. Teknik tersebut akan membantu coaching berpikir lebih luas. Apakah Bapak sudah memikirkan bagaimana cara memberikan umpan balik setelah coaching menjawab? Saya akan memberikan umpan balik yang positif terlebih dahulu dan kemudian menyoroti atas yang perlu diperbaiki. Saya ingin coaching merasa dihargai. Luar biasa pemikiran Bapak ya. Berikan umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi coaching. Kapan Bapak berencana untuk melakukan sesi coaching ini? Saya pikir kita bisa mulai sekarang, Bu. Saya sudah tidak sabar untuk membantu coaching saya. Baik, silakan Bapak melakukan coaching. Saya akan mengamati dan berharap sesi ini berjalan lancar. Semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Nanti kita akan bertemu kembali setelah proses coaching. Assalamualaikum Bu Armina. Apa kabar? Ada yang ingin Ibu sampaikan pada diskusi pada pertemuan kita hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarik. Saya baik-baik saja, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, terutama mengenai situasi pembelajaran di sekolah kita. Saya merasa kebutuhan mendesak untuk mempengaruhi pendekatan kita dalam menyampaikan materi kepada siswa.
Saya mengerti. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa pendekatan kita saat ini perlu diperbaharui? Dalam pengamatan saya, metode yang selama ini kita gunakan terutama ceramah sudah tidak relevan lagi dengan pengembangan zaman. Siswa saat ini sangat terbiasa dengan teknologi dan informasi yang cepat. Mereka membutuhkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, di mana mereka dapat berpartisipasi secara aktif bukan hanya sebagai pendengar pasif. Itu adalah pandangan yang sangat baik. Jadi secara spesifik, apa yang ingin Ibu capai dari perubahan ini? Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Jika siswa merasa tidak terlibat dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka, saya yakin hasil belajar mereka akan meningkat secara signifikan. Sangat baik. Meningkatkan keterlibatan siswa memang merupakan langkah yang krusial. Apakah Ibu memiliki indikator tertentu untuk mengukur keberhasilan perubahan ini? Tentu saja Pak, saya berpikir untuk menggunakan beberapa indikator seperti meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas, frekuensi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka. Selain itu saya ingin memantau hasil akademik mereka secara keseluruhan untuk melihat apakah ada peningkatan setelah perubahan diterapkan. Itu adalah langkah yang sangat strategis. Jadi Ibu ingin memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diukur dengan jelas. Apakah ada aspek lain dari tujuan ini yang perlu Ibu tambahkan? Ya Pak, ada. Selain meningkatkan keterlibatan siswa, saya juga ingin mendorong kolaborasi di antara guru. Dengan menciptakan budaya kolaboratif, kita bisa saling belajar berbagai metode yang efektif. Tujuan adalah agar semua guru merasa termotivasi dan memiliki dukungan dan rekan-rekan mereka dalam menerapkan model baru. Jadi Ibu ingin menjadi kolaborasi antar guru sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa harapan Ibu untuk masa depan setelah perubahan ini diterapkan? Harapan saya adalah menciptakan generasi siswa yang tidak hanya paham materi pelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir, kritis, dan kreatif. Saya ingin siswa merasa percaya diri untuk berkontribusi dalam diskusi dan mengemukakan pendapat mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya siap menghadapi ujian, tetapi juga tantangan di dunia nyata. Itu adalah visi yang sangat inspiratif. Dengan tujuan yang jelas dan terukur seperti ini, saya yakin kita semua bisa bekerja sama untuk mencapainya. Apakah ada langkah konkret yang sudah Ibu pikirkan untuk memulai perjalanan ini? Iya Pak, saya rencana untuk memulai dengan mengadakan sesi diskusi dengan semua guru. Dalam sesi ini kita bisa bersama-sama merumuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil. Saya ingin memastikan bahwa semua orang merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses perubahan ini. Itu adalah pendekatan yang sangat inklusif. Dengan melibatkan semua pihak, Ibu akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan mengenai tujuan ini? Satu hal lagi, Pak, saya ingin memastikan bahwa perubahan ini tidak bersifat sementara. Oleh karena itu, saya berharap kita bisa menciptakan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa setiap guru mendapat dukungan yang diperlukan untuk terus menerapkan metode baru dalam jangka panjang. Sangat tepat. Dengan rencana yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan dipertahankan. Saya sangat mendukung semua inisiatif yang Ibu ajukan. Jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan. Perubahan apa yang ingin Ibu lihat secara spesifik? Saya ingin menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang populer seperti Kahoot untuk kuis interaktif atau membuat presentasi yang menarik. Selain itu, saya juga berpikir tentang menggunakan video pembelajaran yang dapat diakses siswa kapan saja. Ini tentunya lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan ceramah. Sangat menarik. Apakah Ibu telah mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan perubahan ini?
Tentu Pak, tantangan terbesar adalah sikap beberapa guru yang mungkin merasa nyaman dengan metode lama. Beberapa dari mereka mungkin ragu untuk mencoba hal-hal baru karena khawatir akan efektivitasnya. Selain itu, ada juga masalah teknik seperti kurangnya fasilitas teknologi di sekolah atau keterbatasan akses internet. Itu benar Bu. Menghadapi resistensi terhadap perubahan memang tidak mudah. Bagaimana Ibu berencana untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya berencana untuk melakukan pendekatan secara bertahap. Pertama, saya akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan guru untuk membahas manfaat dari metode pembelajaran yang lebih modern. Kemudian, saya juga ingin menyoroti contoh-contoh sukses dari sekolah lain yang telah berhasil menerapkan perubahan serupa. Dengan menunjukkan bukti nyata, diharapkan mereka bisa lebih terbuka. Strategi yang baik. Selain itu mungkin penting untuk memberikan pelatihan dasar tentang teknologi yang akan digunakan. Betul itu Pak. Pelatihan dasar ini bisa menjadi langkah awal yang penting. Saya juga ingin mengajak guru-guru yang sudah berpengalaman dalam menggunakan teknologi untuk berbagi pengetahuan mereka. Ini bisa menciptakan komunitas belajar di antara rekan-rekan guru. Apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk merealisasikan perubahan ini? Pertama-tama, saya mengadakan pertemuan awal dengan semua guru untuk menyampaikan visi dan tujuan perubahan ini. Dalam pertemuan ini, saya akan menjelaskan pentingnya variasi dalam metode pembelajaran dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar siswa. Selain itu, saya akan mengajak beberapa mereka berdiskusi tentang tantangan yang mungkin kita hadapi. Itu adalah langkah yang sangat baik. Setelah pertemuan awal, apa langkah selanjutnya? Setelah itu, saya berencana untuk mengadakan sesi pelatihan. Pelatihan ini akan mencakup pemahaman dasar tentang aplikasi pembelajaran yang kita gunakan, seperti Kakao dan Google Classroom. Selain itu, saya juga ingin menghadirkan narasumber yang berpengalaman dalam bidang teknologi pendidikan untuk memberikan wawasan lebih dalam. Ya, sangat bagus. Pelatihan yang baik akan membantu membangun kepercayaan diri para guru dalam menggunakan teknologi baru. Setelah sesi pelatihan, saya ingin memulai program mentoring. Saya akan berbagi guru-guru menjadi kelompok kecil berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Setiap kelompok akan memiliki mentor dan akan mendampingi mereka dalam mengarahkan metode baru. Saya berharap dengan cara ini mereka bisa belajar sambil praktek. Saya setuju Bu, mentoring akan sangat efektif. Apakah Ibu juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala? Iya Pak, saya berencana untuk melakukan evaluasi setiap bulan. Dalam evaluasi ini kita akan mendiskusikan kemajuan yang telah dicapai, tentang yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Saya juga ingin mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan perubahan ini. Itu adalah pendekatan yang sangat baik. Dengan evaluasi berkala, kita dapat menyesuaikan strategi yang diperlukan. Apakah ada rencana untuk merayakan keberhasilan yang dicapai? Tentu saja Pak. Saya berencana bahwa merayakan keberhasilan sekecil apapun sangat penting untuk menjaga semangat. Setelah beberapa bulan pelaksanaan, saya ingin mengadakan acara kecil untuk merayakan pencapaian kita bersama. Ini bisa menjadi waktu untuk berbagi pengalaman, menginspirasi satu sama lain. Luar biasa. Dengan rencana aksi yang berstruktur dan melibatkan semua pihak, perubahan yang kita inginkan akan lebih mudah untuk dicapai. Saya sangat mendukung langkah-langkah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Dengan dukungan Ibu dan rekan-rekan, saya yakin kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di sekolah. Dari percakapan hari ini, apakah yang Ibu rasakan atau dapatkan? Saya merasa mendapatkan wawasan baru tentang cara menciptakan perubahan di sekolah melalui kegiatan mentoring. Selain itu, dukungan dari guru-guru
yang memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran sangat membantu. Alhamdulillah, sekarang saya memiliki gambaran yang lebih jelas. Itu sangat baik. Setelah melakukan mentoring, bagaimana rencana Ibu untuk mengevaluasi hasilnya? Saya ingin mengadakan sesi refleksi dengan rekan-rekan yang terlibat. Kita bisa berdiskusi apa yang berhasil dan area yang perlu diperbaiki. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari siswa mengenai metode pembelajaran yang baru diterapkan. Itu adalah langkah yang sangat baik. Dengan mendengarkan masukan dari siswa, Ibu dapat mengetahui efektivitas metode yang digunakan. Apakah Ibu memiliki langkah lain untuk memastikan keberlanjutan perubahan ini? Saya berencana untuk membentuk kelompok belajar di antara para guru. Ini akan memungkinkan kita untuk saling berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam mengajar, sehingga memungkinkan kita untuk saling berbagi pengalaman dan menciptakan budaya belajar yang lebih terbuka di sekolah. Sangat bagus. Dengan cara ini, perubahan yang Ibu inginkan dapat berlanjut. Apakah Ibu memiliki harapan tertentu dari proses ini? Oke, saya berharap siswa akan lebih aktif dan hasil belajar mereka meningkat. Selain itu, saya juga ingin para guru merasa lebih percaya diri dan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Itu harapan yang sangat baik. Pastikan Ibu mendokumentasikan semua proses dan hasil dari kegiatan mentoring. Ini akan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat. Tentu saja saya akan melakukan itu, Pak. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini setelah berdiskusi dengan Bapak. Senang mendengarnya, Bu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada ingin diskusikan lebih lanjut. Saya siap membantu kapan saja. Terima kasih banyak bantuannya, Pak. Dan terima kasih, Bu, waktu dan perhatian Ibu dan Bapak. Saya segera mengatur rencana ini dan memberi kabar setelah mentoring berlangsung. Semoga semua berjalan lancar. Sama-sama, Bu Nur. Jika ada yang ingin kita bicarakan di lain waktu, silakan hubungi saya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, telah hadir sebagai observer dalam sesi coaching saya dengan Ibu Nur hari ini. Sama-sama Pak. Terima kasih juga telah mengundang saya. Saya sangat menantikan untuk mendengarkan hasil coaching ini. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Dalam sesi coaching kali ini, saya telah mengikuti alur TIPTA yang mencakup langkah-langkah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya merasa pendekatan ini membantu Ibu Nur untuk lebih terbuka dan menyampaikan permasalahan. Itu terdengar sangat positif, Pak. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang indikator ketercapaian yang telah Anda diskusikan dengan Ibu Nur tadi? Tentu, Bu. Saya mulai dengan menanyakan tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh Bu Nur. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, kami mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya variasi dalam metode pengajaran dan resistensi dari rekan-rekan guru. Sangat menarik, Pak. Apa saja solusi yang Ibu Nur usulkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Ibu Nur mengusulkan beberapa solusi. Salah satunya adalah mengadakan sesi pelatihan bagi guru untuk memahami penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ia juga ingin membentuk kelompok belajar di antara guru agar mereka bisa saling berbagi pengalaman dan strategi mengajar yang efektif. Itu adalah langkah yang sangat baik. Dengan membentuk kelompok belajar, Ibu Nur dapat menciptakan budaya kolaborasi di sekolah. Bagaimana Anda menilai proses coaching yang telah berlangsung? Saya merasa proses coaching telah berjalan dengan lancar. Ibu Nur sangat terbuka dalam menyampaikan pemikirannya dan menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan. Saya berusaha menggali lebih dalam dengan memberikan pertanyaan yang tepat, sehingga ia menemukan solusi yang sesuai. Sangat baik, Pak. Apakah ada kompetensi tertentu yang ingin
Bapak kembangkan lebih lanjut berdasarkan pengalaman hari ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan teknik bertanya yang lebih efektif. Meskipun saya merasa sudah melakukan dengan baik, saya yakin masih ada ruang untuk perbaikan agar proses coaching menjadi lebih mendalam dan bermanfaat bagi coaching. Itu adalah tujuan yang sangat bagus, Pak. Dengan terus meningkatkan kompetensi, Bapak dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam proses coaching. Apakah ada rencana konkret yang Anda pikirkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berencana mengikuti pelatihan tambahan tentang teknik coaching untuk mendengarkan aktif. Selain itu, saya juga ingin berlatih lebih banyak dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai teknik yang saya gunakan. Itu adalah langkah yang sangat strategis, Pak. Saya yakin dengan pendekatan tersebut, Anda semakin efektif dalam menjalankan peran sebagai coach. Terima kasih atas dukungan dan masukannya, Bu. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkembang dalam proses ini. Sama-sama, Pak. Saya sangat menghargai kesempatan untuk menyaksikan proses coaching ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Tentu, Bu. Saya berharap kita bisa melakukan sesi coaching lebih lanjut di masa depan. Baik, Pak. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.